Perkenalkan, nama saya Nafisa Sheila Faradila dengan NIM 2020-31060 dari kelas Informatika B. Hai semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang interaksi mahasiswa dengan komputer. Nah, di mana saat ini saya akan menjelaskan suatu tempat yang menurut saya nyaman untuk saya berinteraksi dengan komputer. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu interaksi manusia dan komputer. Nah, interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Interaksi manusia dan komputer merupakan disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia, beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Secara sederhana, IMK juga diartikan sebagai studi tentang manusia, teknologi komputer, dan cara bagaimana mereka saling berinteraksi. Kita mempelajari IMK untuk dapat menentukan bagaimana membuat agar teknologi komputer dapat lebih berguna bagi manusia. Nah, IMK adalah apa yang terjadi saat pengguna manusia dan sistem komputer bersama-sama menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Hal tersebut membutuhkan pemahaman tentang tiga hal, yaitu teknologi komputer, manusia yang akan berinteraksi dengannya, dan lebih berguna atau more usable. Dimana tugas ini usernya adalah saya sendiri dan menggunakan laptop saya sendiri. Nah, yang akan kita analisis saat ini adalah faktor-faktor interaksi manusia dengan komputer. Dimana faktor-faktor ini sangat penting agar user dan sistem komputer bekerja sama dengan baik dan guna mencapai tujuannya. Nah, faktor-faktor ini terdiri beberapa. Yang pertama adalah faktor manusia. Faktor manusia ini sangat mendukung dengan adanya interaksi manusia dengan komputer. Yang pertama adalah penglihatan. Nah, penglihatan adalah interaksi yang dilakukan oleh mata, di mana mata manusia digunakan untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif, tekstur, dan warna. Nah, dalam dunia nyata, mata selalu digunakan untuk melihat semua bentuk 3 dimensi. Dalam sistem komputer yang menggunakan layar 2 dimensi, mata kita dipaksa untuk dapat mengerti bahwa objek pada layar tampilan yang sesungguhnya berupa objek 2 dimensi. Nah, harus dipahami sebagai objek 3 dimensi dengan teknik-teknik tertentu. Beberapa hal yang mempengaruhi mata dalam menangkap sebuah informasi dengan melihat. Yang pertama itu luminance atau luminance. Itu adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Semakin besar luminance dari sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Diameter bola mata akan mengecil sehingga akan meningkatkan kedalaman fokusnya. Hal ini ditiru oleh lensa pada kamera ketika aperturnya diatur. Bertambahnya luminance sebuah objek atau layar tampilan akan menyebabkan mata bertambah sensitif terhadap kedipan atau flicker. Nah, yang kedua itu ada karena kontras. Nah, kontras adalah hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Kontras merupakan selisih antara luminance objek dengan latar belakangnya dibagi dengan luminance latar belakang. Nilai kontras positif akan diperoleh jika cahaya yang dipancarkan oleh sebuah objek lebih besar dibanding yang dipancarkan oleh latar belakangnya. Nilai kontras negatif dapat menyebabkan objek yang sesungguhnya terserap oleh latar belakang sehingga menjadi tidak nampak.
Dengan demikian, objek dapat mempunyai kontras negatif atau positif tergantung dari luminance objek itu terhadap luminance latar belakangnya. Nah, yang ketiga itu ada kecerahan. Nah, kecerahan adalah tanggapan subjektif pada cahaya. Luminance yang tinggi berimplikasi pada kecerahan yang tinggi pula. Kita akan melihat suatu kenyataan yang ganjil ketika kita melihat pada batas kecerahan tinggi ke kecerahan rendah. Yang keempat ada sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan atau visual angle adalah sudut yang berhadapan dengan objek pada mata. Ketajaman mata adalah sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Yang kelima ada medan penglihatan. Nah, medan penglihatan adalah sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh, yang dapat dibagi menjadi 4 daerah, yaitu penglihatan binokuler. Nah, penglihatan binokuler ini adalah tempat kedua mata mampu melihat sebuah objek dalam keadaan yang sama. Yang kedua, penglihatan monokuler kiri. Nah, penglihatan monokuler kiri ini adalah tempat terjauh yang dapat dilihat oleh mata kiri ketika mata kiri kita gerakkan ke sudut paling kiri. Nah, yang ketiga adalah penglihatan monokuler kanan, di mana tempat terjauh yang dapat dilihat oleh mata kanan ketika mata kiri kita gerakkan ke sudut yang paling kanan. Nah, daerah keempat yaitu daerah buta, yakni daerah yang sama sekali tidak dapat dilihat oleh kedua mata. Besarnya daerah atau medan penglihatan dinyatakan dalam derajat, dapat bervariasi tergantung gerakan mata dan kepala, yaitu kepala dan mata keduanya diam, kepala diam mata bergerak, dan keduanya bergerak. Nah, medan penglihatan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan ukuran layar tampilan atau tata letak tampilan dan piranti pengontrol yang akan digunakan. Yang keenam adalah warna. Warna merupakan hasil dari cahaya di mana cahaya merupakan perwujudan dari spektrum elektromagnetik. Nah, jika panjang gelombang berada pada kisaran 400 sampai 700, luminance constants dan saturasinya atau jumlah cahaya putih yang ditambahkan dijaga tetap. Seseorang yang mempunyai penglihatan warna normal mampu membedakan kira-kira 128 warna yang berbeda. Banyaknya warna yang dapat dibedakan satu dengan yang lain bergantung pada tingkat sensitivitas mata seseorang. Sensitivitas ini tidak merata pada seluruh medan penglihatan seseorang. Mata dapat membedakan warna secara akurat ketika posisi objek membentuk sudut sebesar kurang lebih 15 derajat terhadap mata, atau dengan posisi kepala dan mata diam. Dengan warna, manusia mampu membedakan satu objek dengan objek yang lain. Dengan warna, manusia terbantukan dalam mengolah data menjadi informasi. Penggunaan warna yang sesuai dengan pengguna akan mempertinggi efektivitas tampilan grafis. Jika warna yang digunakan tidak mengindahkan aspek kesesuaian dengan pengguna, maka pengguna justru bisa menerima informasi yang salah. Tetapi, tidak adanya standar yang dapat digunakan sebagai acuan resmi tentang penggunaan warna yang bagus. Karena karakteristik orang per orang berbeda dalam hal persepsi tentang warna. Nah, beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menggunakan warna. Yang pertama, aspek psikologi. Hindari menggunakan tampilan yang secara simultan menampilkan sejumlah warna tajam. Contoh warna merah, warna jingga, warna kuning, dan hijau dapat dilihat bersama-sama tanpa perlu pemfokusan kembali. Tetapi biru dan merah tidak dapat dilihat secara serempak dengan mudah.
Pemfokusan kembali mata yang berulang-ulang akan menyebabkan kelelahan penglihatan. Yang kedua ada aspek perseptual atau persepsi. Nah, aspek tersebut adalah proses pengalaman seseorang dalam menggunakan sensor warnanya. Diterima tidaknya layar tampilan warna oleh pengguna sangat bergantung pada bagaimana warna digunakan. Warna dapat meningkatkan interaksi hanya jika diimplementasinya mengikuti prinsip dasar dari penglihatan warna oleh manusia. Tidak semua warna mudah dibaca. Secara umum, latar belakang dengan warna gelap akan memberikan kenampakan yang lebih baik atau informasi yang lebih jelas dibanding warna yang lebih cerah. Hindari diskriminasi warna pada daerah yang kecil. Yang ketiga ada aspek kognitif. Nah, dalam aspek kognitif ini jangan menggunakan warna yang berlebihan karena penggunaan warna bertujuan menarik perhatian atau pengelompokan informasi. Sebaiknya menggunakan warna secara berpasang. Faktor selanjutnya adalah faktor pendengaran. Nah, faktor pendengaran ini adalah suatu interaksi yang melibatkan telinga dalam setiap aktivitas. Nah, dengan pendengaran, informasi yang diterima melalui mata dapat lebih lengkap dan akurat. Pendengaran ini menggunakan suara sebagai bahan dasar penyebaran informasinya. Manusia dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi 20 Hz sampai 20 Hz. Tetapi batas bawah dan batas atas biasanya dipengaruhi oleh umur dan kesehatan seseorang. Faktor selanjutnya adalah faktor peraba. Peraba adalah sentuhan, jarang dipakai pada desain interaksi manusia dengan sistem. Sensitivitas sentuhan lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Sebagai contoh, manusia lebih menyukai penggunaan keyboard yang lunak dan pas dengan bentuk tangan. Peraba adalah suatu interaksi yang melibatkan kulit dengan berbagai implementasi interaksi. Semua akan saya bahas setelah foto-foto yang saya tampilkan. Yang pertama dari segi penglihatan. Nah, di sini saya mendapat cahaya yang cukup bagus dan posisi duduk saya yang cukup nyaman. Ini sangat memudahkan saya untuk berinteraksi dengan komputer. Dapat diketahui dengan cahaya yang cukup bagus dan posisi duduk saya yang nyaman membuat saya berinteraksi dengan komputer tidak mudah lelah. Untuk gambar yang kedua ini bisa dilihat, saya memilih cahaya layar laptop tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup, dan ini membuat mata saya menjadi lebih segar atau fresh dan tidak mudah lelah, sehingga ketika saya berinteraksi dengan komputer saya sangat merasa nyaman. Di gambar yang ketiga ini faktor peraba. Nah, faktor peraba ini sentuhan yang jarang dipakai pada desain interaksi manusia dengan sistem. Sensitivitas sentuhan lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Sebagai contoh, manusia lebih menyukai penggunaan keyboard yang lunak dan pas dengan bentuk tangan. Nah, peraba adalah suatu interaksi yang melibatkan kulit dan berbagai implementasi interaksi. Saya pribadi merekomendasikan untuk posisi kenyamanan berinteraksi dengan komputer dengan cahaya yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup, dan jarak antara mata dengan layar komputer jarak aman yaitu 50-100 cm. Dan menurut saya posisi tersebut sangat nyaman dan membuat mata tidak mudah lelah untuk berinteraksi dengan komputer, dan pasti Anda akan sangat nyaman untuk berinteraksi dengan komputer dengan jangka waktu lama. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu
cara saya berinteraksi dengan komputer dalam kehidupan sehari-hari sudah memenuhi faktor-faktor interaksi manusia dan komputer. Demikian hasil analisis saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.